Apakah Pancasila masih relevan? Jawaban yang saya temukan di dalam buku Filsafat Politik dan Kotak Pandora abad ke-21 karya Budiono Kusumo Hamijoyo, jawabannya adalah masih relevan dengan dua rasionalitas atau alasan. Yang pertama karena alasan hukum ya. Di dalam buku ini disebutkan bahwa kenapa Pancasila masih relevan? Karena katanya masih tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan kedua adalah pluralitas atau keanekaragaman, keheterogenan ya. Sebagaimana diketahui, secara historis Bung Karno dan kawan-kawan merumuskan hingga melahirkan Pancasila itu adalah untuk menguatkan toleransi, persatuan karena Indonesia beraneka ragam gitu kan. Nah, maka pertanyaan sederhananya untuk menguatkan alasan ini, apakah di era sekarang Indonesia masih plural, masih beraneka ragam, masih heterogen? Atau sudah satu warna, atau sudah menjadi homogen? Jawabannya kan masih beraneka ragam, dan barangkali dalam waktu yang cukup lama masih akan terus beraneka ragam, sehingga Pancasila selama Indonesianya plural itu masih relevan ya. Kemudian yang paling menarik dalam buku ini membahas Pancasila itu adalah adanya paradoksikal ya antara pemangku kebijakan atau pelaksana negara dengan Pancasila. Di satu sisi para pelaksana negara, oknum sih sebenarnya ya, atau pemangku kebijakan itu menginginkan Pancasila untuk menyangkal aliran-aliran semacam ini, radikalisme, ekstremisme, terorisme. Tapi di sisi lain, oknum-oknum tersebut tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Menurut hemat pemikiran saya, kenapa nggak dibalik gitu? Kan kalau nilai-nilai Pancasilanya dilaksanakan, positif semua tuh. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan juga keadilan gitu. Kalau dilaksanakan kan bagus gitu, sehingga akan memperkecil persentase kemungkinan lahirnya aliran-aliran semacam ini. Tapi kan wajar aliran-aliran macam ini ada, muncul, lahir karena tadi banyak oknum yang kemudian tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila. So, para oknum pemangku kebijakan atau pelaksana negara daripada sibuk ya menyangkal aliran-aliran semacam ini yang sebenarnya masih multitafsir juga, karena kadang-kala kan beda sudut pandang ya, radikalisme di mata para pelaksana negara dengan radikalisme di mata pihak lain itu beda gitu kan. Itu ya, daripada sibuk di sini kenapa tidak dibalik, melaksanakan dulu ini gitu. Baru setelah dicoba melaksanakan nilai-nilai Pancasila, dipraktekkan sepenuhnya, seutuhnya, ternyata aliran-aliran semacam ini masih muncul, masih ada gitu. Nah, barulah para pemangku kebijakan atau pelaksana negara bisa fokus ke sini. Kalau sekarang kan kebalik, mereka terus-terusan aja fokus di sini. Sementara poin-poin ininya diabaikan.